Mampus kita anak-anak. Ini cerita-cerita hari ini nggak baik buat kesehatan mental kita semua, guys. Gue nggak mau nggak sehat sendiri. Jadi gue bakal ajak-ajak kalian. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Di sini gua dan juga Lelat si Melat, kita berdua bakal bacain confession dari netizen alias dari kalian, dari yang paling aneh, paling jorok, paling menjijikan, paling menyedihkan, paling menyebalkan, atau apapun itu secara anonim. Mampus, deal kurang ya stikernya. Dan buat kalian yang mau ikutan sharing cerita atau pengalaman kalian, link ada di deskripsi video ini atau enggak ada di bio Instagram gua, itu juga bisa. Dan tidak bosan-bosan gue untuk mengingatkan kalian buat jangan lupa join channel WA gue, karena di sana gue bakal sharing hal yang nggak pernah gue share di Instagram, TikTok maupun YouTube. Itu bener-bener literally close friend gue di sana ya. Kalian tuh yang join channel WA ibarat close friend gue. Di sana gue bakal share segala sesuatu yang jarang gue share di internet. Hanya spesial di WA aja. Jadi jangan lupa buat join channel WA gue, link ada di deskripsi video gue juga. Oke lah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut. Fadil, musiknya! Halo Nul dan viewers Nulang di YouTube alias anak-anak Nul. Perkenalkan, nama gua F, umur gua 21 tahun dan gua cewek. Jadi gini, gua baru aja punya pacar lagi setelah putus dari long term relationship. Gua pikir cowok yang kali ini lebih baik karena emang gua beneran gak perlu ngurusin hidupnya. Dia bener-bener tertata hidupnya. Good management at anything like times alias waktu, money, activity, productivity, etc lah. Intinya beda sama cowok sebelumnya yang bener-bener pemalas dan gablek. Tapi waktu gua awal sama ini cowok, gua ngerasa bener-bener gak disayang banget sama dia, Nul. Gua selalu dibentak, diketusin di depan umum, dan banyak banget miscommunication dari awal. Dan awalnya gue berusaha buat tahan aja. Karena ya, I think sometimes and one day he will change. Dia bakal berubah. Ya, of course lah Nul, gue juga berekspektasi dan berharap karena gue suka nih cowok. Tapi nggak lama berhubungan, ternyata gue diselingkuhin Nul sama dia 2 kali. Lo tahu sama siapa? Sama ibu-ibu anjing. Literal bini-bini Nul. Kayak bini orang Nul. Jujur gue ngetik ini, gue bener-bener jijik. Dia sampai ngajakin check-in di Jogja. Wow. Tapi pas diajak check-in itu, ibunya nggak mau karena temen-temen suaminya di Jogja semua. Dia juga kirim pap selfie dan sering aja video call. Dan setelah ketahuan, dia bilang ini cewek, ini ibu-ibu ini. Oh, dia ini yang ngurusin aku dari aku kecil. Shit, berarti tua banget ya anjing. Gua awalnya iya aja, karena jujur gua gampang banget dibohongin. Dan pas kali kedua ketahuan, gua bener-bener marah banget. Gua nampar dia di depan apartemen, which means orang-orang ngeliat gua nampar dia kayak apa? Maaf. Pas ketahuan, alibinya dia itu adalah karena dia butuh kasih sayang orang tua. Dalam kurung, dia emang kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Dan gue selalu positive thinking dan selalu curhat ke temen gue kalau emang dia kurang dapat perhatian aja di hidupnya. Makanya dia begini. Gue beneran iba Nul. Gue kasihan karena dia dari kecil jauh dari orang tuanya dan bener-bener kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Makanya gue waktu itu nyoba untuk nerima dia lagi. Mohon maaf sebelumnya ya. Temen gua piatu tapi dia nggak selingkuh sama ibu-ibu. Izin. Temen gua nggak punya ibu dari dia kecil. Dia nggak pernah selingkuh sama ibu-ibu. Dia juga nggak punya fetish sama orang ibu-ibu tua. Izin. Nggak bermaksud apa-apa, sender ya. Sekedar memberitahu aja nih. Kalau itu nggak bisa dijadikan sebagai alasan. Paham? Setelah ketahuan yang kedua, dia bener-bener minta maaf dan ngubah semuanya menjadi lebih baik. Literally berubah semuanya. Berubah sifatnya juga. Beneran berubah jadi sebaik itu Nul. Lo tahu kan kalau orang habis diselingkuhin pasti jadi pemarah, temperamental dan sebagainya. Nah, gue temperamen ke dia, tapi dia gak pernah kasar balik sama sekali. Kenapa ya Nul? Gue juga kaget. Karena dia fucked up.
Karena dia fucked up, of course dia gak bakal marah balik. Dia tahu dia yang salah, makanya dia baik-baikin nih aja. Ibarat nih, sorry nih, sekali lagi, with all due respect, gua misalnya gak sengaja nginjek ekor anjing gua. Nah, anjing gua jadi pemarah tuh, gua mah baik-baikin, gua gak bakal marahin dia balik kok. Dia gigit gua, gonggong gua gak bakal marahin dia balik. Kenapa? Karena gua habis injek ekor dia. Gua baik-baikin dia kok, gua kasih dia ekor, gua kasih dia tulang, gua elus-elus dia, gua cucuin gitu. Nah, itu ibarat begitu. Sampai sini paham? Dia selalu sayangin gua, Nul. Effortnya juga konstan tanpa henti, bahkan meningkat hari demi hari. And that is why gua mau balik lagi sama dia, Nul. Gua nggak tahu kenapa mau balik lagi. Mungkin karena ngeliat orang tua gua dulu selingkuh dan nyokap gua maafin bokap gua. Karena ya bokap gua berubah menjadi lebih baik. Dan gua berpikir kayak, ya mungkin itu akan terjadi juga di gua. Gua juga bisa maafin pacar gua. Oh brother, aduh. Ya udahlah ya, chat ya. Ini udah susah ngasih taunya. Gue kalau main ibarat-ibaratan lagi nggak habis-habis nih videonya. Ya udah nggak apa-apa. Kita dengerin dulu aja. Beberapa bulan kemudian ada notif lah dari email dia, Nul, pokoknya. Email dia dari HP gue. Gue iseng nge-scroll bagian yang badge berbintang. Itu yang start kalau nggak salah di Gmail, bagian yang start itu guys. Nah pas sampai bawah gue ngeliat ada Twitter. Ya gue bingung ya, Nul. Kayak, kenapa dia main Twitter? Padahal dia bilangnya baru main Twitter pas saat dia effort ini. Biar bisa mantau semua tweet gue dan biar tahu apa aja yang gue rasain hari ini. Dalam kurung, dia followan sama akun Twitter Ren gue. Ren itu artinya ya bisa dibilang akun curhat lah biasanya. Terus gue buka emailnya, Nul. Dia kayak abis ngubah password gitu. Kalau kalian nggak tahu, jadi kalau mau ubah password di Twitter itu bakal dikasih lewat email. Terus gue copy lah username-nya dia ini, Nul. Ternyata dia punya satu akun lagi, Nul. Itu akun khusus untuk dia ngeluarin petis dia ke ibu-ibu. Bener-bener semua ibu-ibu, men. Yang badannya berisi dan gembul-gembul gitu, Nul. Dia ngepost tentang VCUI sama ibu-ibu, ngajakin ibu-ibu VCUI, terus nge-tweet kayak abis main bertiga sama tetangganya, nggak tahu bener atau enggak. Dan gue nggak tahu kalau dia bener-bener suka sama ibu-ibu yang bener-bener udah tua, udah nikah, dan gemuk. Itu 3 kriteria yang dia suka, Nul. Oh my god, Nul. Dia bener-bener sezengui itu sama ibu-ibu, Nul. Anjing lah. Gue awalnya gak percaya, tapi gue samain ketikannya dia ke chat gue dan dia beneran, anjing. This is him. Ini cowok gue, Nul. Dia itu nge-spill nomornya dulu di akun X, Nul, alias Twitter beberapa tahun yang lalu. Dan di sana gue iseng buat cek get contact barusan kan. Dan yes, beneran. Muncul nama dia di hasil pencariannya, Nul. That's him, that's my boyfriend, what the fuck. Gua gemetaran, Nul, pas tahu kalau ternyata ketakutan gua bener. Dia emang nafsu sama ibu-ibu gendut. Gua kira dia cuma haus kasih sayang dari ibunya, Nul. Waktu ketahuan selingkuh sama ibu-ibu, karena dia alibinya gitu. Ternyata dia emang pure nafsu aja, Nul, sama ibu-ibu. Oh my fucking god, Nul. Nul dan viewersnya, Nul. Ya Allah, gue gak pernah selingkuh sama sekali seumur hidup, Nul. Seriusan, gue gak tahu kenapa hidup gue kayak gini, Nul. Jujur, gue sampai bertanya-tanya kadang setelah sholat dan di sujud terakhir. Gue kenapa kayak, jalan hidup gue kenapa kayak gini, ya Allah. Gue salah apa? Setiap hari berat badan gue turun karena pacaran sama dia, Nul. Rambut gue rontok, asam lambung kambuh terus. Dan ya, kalian yang orang tuanya agak gendut, gembul, sorry, plus size, hati-hati ya, karena orang kayak gini tuh beneran ada. Fetish orang, obsesi orang, dan nafsu orang ternyata serem banget, Nul. Gue gak nyangka ini terjadi di hidup gue. Gue sedih banget gak tahu harus cerita ke siapa. Makasih udah mau dengerin cerita gue, Nul. Tolong banget dibaca. Gue lagi diambang hidup dan mati. Sesak nahan lama-lama. Tolong roasting gue pakai kata-kata terjahat kalian, please. Gue nggak tahu kenapa hidup gue seberat ini. Orang tua selingkuh, pacar selingkuh, dan gue nggak bisa seek to professional help karena takut ketahuan orang tua gue kalau gue ke psikolog.
sampai gelap. Enggak. Jangan gitu, man. You don't deserve to get roasted by me. Don't worry about it. Ini bukan cerita goblok yang gimana. Ini cowok lu aja yang bajingan. Sorry to say. Lu nggak ada masalah sama sekali sih di sini. Mungkin ada sedikit di awal yang lu maafin dia selingkuh itu lu maafin. Gua personal ya orangnya. Gua bener-bener yang nggak bisa maafin kalau udah terjadi perselingkuhan siapapun itu. Tapi tiap orang pasti ada alasannya juga kenapa bisa maafin orang perselingkuhan. Seperti yang lu bilang tadi, orang tua lu ada yang pernah selingkuh terus dimaafin sama ibunya atau bapaknya, gue lupa. Nah, terus mereka jadi lebih baik. Nah, itu bisa jadi alasan yang bagus buat lu memberi pengampunan pada pacar lu yang selingkuh. Kedua, dari yang gue tangkep, ini lu masih belum putus ya sama dia, men. Gue nggak tahu, tapi kayaknya lu harus putus deh. Dari yang gue tangkap lu belum putus nih soalnya. Lu belum ada konfrontasi dia, lu cuma kasih tahu ke kita kalau lu dapet cowok lu ngelakuin hal kayak gini, which is definitely kacau banget ya. Gue nggak bisa bayangin perasaan lu sekarang, but if it were me, gue bakal sedih banget sih, of course. Tapi ya, mungkin kesalahan lu di sini adalah lu terlalu berharap ya pada manusia. Bukannya gimana, lu percaya banget sama nih orang ya dari yang gue lihat juga. Tapi dia udah berkali-kali ngecewain lu, tapi lu masih berpegang pada harapan kalau ini orang dapat berubah. Itu menurut gua salah. Satu-satunya yang lu bisa percaya di dunia ini, sekali lagi mohon maaf, menurut gua yang paling bisa dipercaya itu diri kita sendiri. Karena kalau misalnya diri kita mengecewakan diri kita sendiri, at least we know who to blame. Tapi kalau misalnya kayak gini mah, lu nggak bisa salahin siapa-siapa karena lu sendiri juga udah tahu kalau dari awal nih orang agak sengklek, tapi lu lebih memilih untuk dia berubah. Tapi ujung-ujungnya ternyata dia nggak berubah kan? Ya untuk marah-marahin lu nya mungkin sampai situ aja. Gue nggak pengen terlalu jahat sama lu karena ya lu kasihan banget sih, men. Karena most of this ini juga bukan salah lu sama sekali. Anyway, gue mau ngasih tau yang masalah lu ke psikolog tadi. Lu di sini udah umur 21 tahun kalau nggak salah tadi. Dan selama di atas umur 18, lu bisa kok harusnya. Lu bisa ke psikolog tanpa sepengetahuan orang tua lu. Meskipun lu nggak ada pemasukan, tapi selama lu masih ada tabungan, itu bisa. Dan di psikologi, bahkan di psikolog, kalau nggak salah di psikiater juga, itu ada yang namanya kode etik ya. Dan juga ada asas kerahasiaan. Nanti bakal ada formulir yang harus diisi dan sebagainya. Nah di sana bakal pas lu isi itu, lu bakal bisa ngomong juga, lu bisa pastiin juga sama psikolog lu kalau ini cuman berada di antara kalian berdua aja. Dan itu emang harus dijaga. Karena ya mereka punya asas kerahasiaan yang harus mereka jaga dan harus mereka patuhi secara profesional. Dan kalau misalnya enggak, itu bisa dituntut. Bukan cuma dituntut, bisa langsung dicabut juga itu. Apa namanya? Apa sih, Dil? Lupa gue. Nah, itulah yang dikasih sama Fadil. Kenapa gue bisa tahu ini? Satu, gue lulusan psikologi. Fadil, editor gue, juga lulusan psikologi. Dua, gue pernah ke psikolog. Makanya gue tahu, dan gue pergi ke sana pas seumuran lu atau lebih muda malah. Gue pergi ke psikolog di umur yang lebih muda dari lu, dan itu orang tua gue nggak tahu. Meskipun akhirnya tahu, jadi santai aja. Ini mereka udah tahu, don't worry. Jadi dari gue sendiri, lu tetap semangat menjalani hidup ya Sender ya. Jangan lupa untuk udahan please. Tutup hubungan lu sama cowok lu, putus. Dan lu cari waktu sendiri dulu ya. Tadi gue nangkep juga kalau lu abis putus, lu langsung pacaran lagi. Nah itu gak baik. Abis lu putus, lu jangan cari orang dulu. Abis lu putus, lu berdamai sama diri dulu ya. Be with yourself. Dan setelah lu udah puas dan udah happy with yourself, when you're content with yourself, pas lu udah bisa nyaman dengan kesendirian, barulah itu saatnya lu mulai mencari pasangan hidup. Ya jangan buru-buru ya Sender ya. Ya udah semangat ya, semangat, oke? Pokoknya jangan menyerah sama hidup. Jangan aneh-aneh, jangan ngelukain diri lu sendiri. Ya, marah nih gua sama Lelet. Oh my god, itu pusing juga lah cerita pertama ya. Anyway, kita intermezzo dulu sedikit aja. Buat kalian semua yang suka nontonin video-video confession gua, atau mungkin sekedar suka sama gua, atau suka sama Lelet si Melet, kalian gak perlu takut lagi, karena hampir setiap hari gue live di YouTube jam 7:30 malam WIB. Gak perlu nungguin gue upload video dulu kok, santai aja. Karena di stream itu gue bakal baca-bacain confession, gue bakal dengerin confession secara langsung dari kalian, gue juga bakal mabar sama kalian, gue bakal reaction, dan gue juga bakal review drama Twitter terkini bareng-bareng sama kalian.
Jadi, kalian tunggu apa lagi? Jangan lupa buat join di live stream YouTube gue tiap jam 7:30 malam, WIB. Jadi dulu aku itu pernah minum darah haid aku sendiri karena aku takut kekurangan darah. Jadi aku tuh pernah minum darah haidku sendiri dari kelas 1 SMP sampai kelas 2 SMP karena aku takut kekurangan darah, terus takut mati karena kekurangan. Jadinya gitu. Serius? Cara kamu minumnya gimana? Aku jilat dari sempakku. Bukannya kalau misalnya haid itu pakai kayak itu ya, apa namanya? Kayak apa sih? Pampers itu ya? Enggak, aku nggak pakai. Jadinya aku biarin. Jadi kalau misal kamu lagi di sekolah, terus kayak kamu lagi mens, itu nggak bocor emang? Enggak. Gimana caranya? Soalnya aku pakai 2 sempak. Sama ada lagi. Sepupu aku pernah makan tai aku karena kira itu coklat. Hey, terus jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi, dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal, ke semua binatang yang kalian kenal, dan juga ke semua tumbuhan yang kalian kenal. Jangan lupa! Kalau confession pertama tadi bikin kalian ngerasa kayak confession kedua ini bikin kalian ngerasa kayak mungkin cerita gua nggak se-wow kiriman cerita yang lain ya, Nul. Tapi honestly, ini salah satu cerita terdar yang terjadi di hidup gue yang normal dan lurus ini. Karena gue gatel mau share, ya udah kita mulai aja ceritanya. Sebelumnya nama gue Joan dan sekarang umur gue 30 tahun. Jadi gue pernah pacaran sama cowok. Kita panggil aja nama dia Alex. Dan si Alex ini punya 3 adik cowok. Panggil aja namanya Ken. Disclaimer, Alex lebih tua 2 tahun dari gue dan adiknya Ken ini seumur sama gue. Tadi kan ada 3 adik cowok. Ini kenapa cuma 1 doang yang dikasih nama, anjing? Gua kasih nama deh, Ken Konkan. Konkannya juga ada ya. Ken ini tampangnya anak baik-baik, soft spoken, religius, polos, dan juga nggak macem-macem. Terus keluarga Alex ini berpendidikan dan agamis banget, Nul. Bokap nyokapnya guru sekolah berbasis agama. Dan aktif lah kegiatan religi. Sampai jadi pengurus-pengurus ibadah gitulah di salah satu kota di Jawa. Dan image-nya tuh keluarga teladan banget lah pokoknya, yang bener-bener menjunjung tinggi nilai keagamaan. Abis itu gue pacaran lah sama si Alex dari kuliah. Dan dia senior gue di kampus di kota B. Dan si Ken ini juga kuliah di universitas lain, tapi masih di kota B. Tetanggaan lah universitasnya. Gue sering ngobrol basa-basi sama Ken soal kuliah gitu, karena kita seumuran. Dan dia tuh ceritain ke gue soal skripsi dia, magang dia di mana, dan lain-lain. Tibalah tahun 2018. Gua lulus kuliah tepat waktu. Tapi si Ken ini belum lulus. Katanya ada mata kuliahnya yang satu kelas ngulang karena dosennya killer. Pas dia cerita, si Alex bilang katanya di universitas Ken ini emang beda. Susah banget lulusnya. Standarnya tinggi banget dibandingin universitas gua sama si Alex. Tapi gua mikir kayak yang masa sih? Padahal universitas gua ini salah satu top 3 di Indo. Tapi oke lah, gua terima aja waktu itu. Setahun kemudian, tahun 2019. Tibalah saatnya si Ken ini bilang kalau dia wisuda. Dan orang tua dia bangga tuh, Nul. Akhirnya anak bontot mereka lulus kuliah juga. Udah gak ada beban lagi. Karena orang tuanya udah mau pensiun. Orang tuanya excited tuh, Nul. Custom jas dan sepatulah buat wisuda dia. Karena FYI ya, Nul ya. Si Ken ini badannya gede banget. Dia paling gede sekeluarga. Badannya 190 cm ada cuy. Jadi susah kalau buat cari baju. Dilakuin lah itu semua, bikin baju matching buat sekeluarga, pesan kereta, hotel, karena wisudanya beda kota. Dan tibalah juga hari H si Ken wisuda. Gue juga diajak datang nih ke wisuda Ken. Akhirnya gue sama Alex naik mobil tuh ke kota B. Jalan sekitar jam 6 pagi, karena katanya acara itu jam 9 pagi. Nah, jangan kaget Nul. Disinilah kita akan mulai adegan sinetronnya. Pas gue lagi di tol, tiba-tiba diteleponin sama nyokapnya Alex, kayak kita putar balik aja, karena Ken gak jadi wisuda,
Soalnya ada alasan administrasi. Oke, kaget dong. Tapi karena di tol nggak bisa muter dan hampir nyampe ya lur, akhirnya kita lanjutin aja tuh ke hotel tempat keluarga Alex nginep. Begitu gua sampai, suasananya awkward banget, dingin. Di sana ada bokap nyokap dan tante Alex, semuanya diem dengan muka yang sangat amat suram. Akhirnya Alex nanya ke nyokapnya, "Ma, ini kenapa kok si Ken nggak jadi wisuda?" Duar, nyokapnya tiba-tiba nangis sejadi-jadinya Nul. Akhirnya nyokapnya berkata, Nul, semalam si Ken ditanyain, toga kamu di mana Ken? Tapi dia selalu ngelak gitu loh Nul. Dia selalu bilang kalau toga di temennya lah dan apanya lah. Dan temennya ini katanya di luar kota, which is so weird. Sampai subuh tuh ditanyain terus di mana toganya, di mana toganya, di mana toganya. Dan dia jawab temennya nggak bisa kasih karena kejebak di luar kota. Akhirnya karena udah sus banget, dicecer nih sama tantenya, dimarahin. Dan wait. Dan di sana si Ken ini ngaku kalau sebenarnya dia udah di DO dari 3 tahun yang lalu dan selama ini dia nggak kuliah sama sekali. Kok bisa? Jadi selama ini dia di kota B ini nggak kuliah, alias nggak ngapa-ngapain sama sekali Nul. Duit nyokap yang dikasih buat bayar uang kuliah itu nggak tahu kemana. Uang kos, biaya buku, laptop, dan biaya hidup tetap jalan selama 5 tahun seolah-olah dia kuliah tapi nggak dipakai itu Nul. Nggak dipakai buat kuliah, nggak tahu dibuat pakai apa. Temen kuliah si Ken juga nggak tahu dia kemana. Mereka ngakunya dikasih tahu Ken kalau dia pulang kampung karena orang tuanya sakit. Padahal orang tuanya sehat walafiat anjir. Di sana gue nggak tahu cuy harus ngapain. It was so awkward. Apalagi gue orang luar di sana Nul. Malamnya bokap nyokapnya minta diantar ke tempat ibadah. Di sana mereka berdoa lama banget. Terus besoknya dia mohon-mohon sama rektor universitasnya buat balikin status si Ken sebagai mahasiswa. Tapi nggak bisa. Karena Ken udah nggak bayar uang kuliah selama 3 tahun terakhir. Wah, kalau kayak gini juga susah banget sih guys ya. Tapi mungkin ya alangkah baiknya buat kita semua, buat lu pada yang lagi nonton nih, kalau di masa depan kalian punya anak, untuk masalah SPP, DPP dan sebagainya, lebih baik kalian sebagai orang tua yang ngurusin, jangan kayak ngirimin uang gitu loh. Tapi lebih ke arah langsung aja minta nomor rekening yang bersangkutan atau nomor kontak yang bersangkutan, terus langsung ditransferin daripada transferin ke nomor rekening pribadi anak kalian. Iya gak sih, untuk menghindari hal-hal seperti ini? Karena gue beberapa kali dengar cerita juga kayak uang SPP dipakai buat judul kah dan sebagainya kah. Ya amit-amit ini gak terjadi ke kalian, tapi if it were to happen ya bahaya gak sih chat? Lebih baik kayak yang gue bilang tadi aja, kalian urus semuanya sendiri. Akhirnya dibantulah buat pindah ke universitas di kota asal Ken di Jawa Nul, supaya bisa diawasi sama orang tuanya. Dia mulai kuliah lagi semester berikutnya dengan jurusan yang sama, karena katanya SKS-nya bisa ditransfer. Nah, kalau Anda kira drama yang sudah berakhir dengan happy ending, Anda salah besar Nul dan juga viewers Nul. Kita fast forward ya Nul ya. Kembali di zaman sekarang, tahun 2026. 7 tahun sudah berlalu sejak kejadian wisuda bohongan itu. Dan si Ken, beliau masih belum lulus Nul. Udah 30 tahun masih jadi mahasiswa Nul. Ken saat ini berumur 30 tahun dan dia masih mahasiswa. Konon sih katanya dia gak pernah datang kuliah, tapi orang tuanya tetap bayarin dan bersikeras harus gelar S1. Semua orang termasuk gue udah bilang ke nyokapnya buat udah, jangan dilanjutin, berhentiin aja, nyerah aja, ini gak bakal lulus. Tapi nyokapnya tetap belain si Ken karena katanya kasihan. Bulan Agustus ini harusnya si Ken udah masuk batas akhir 7 tahun masa studi. Lewat dari situ harus pemutihan dan bayar UKT baru lagi karena dianggap mahasiswa baru. Dan sampai sekarang gak ada yang tahu si Ken ini ngapain Nul. Tiap ditanya dia selalu nangis. Menurut gua sih nyokap Ken tetap bakal lanjutin kuliah si Ken sampai Bahlil jadi ganteng ya Nul. Which is sampai akhir hayat ya. Coba deh Nul, menurut lu solusinya apa? Jujur ini keluarga batu banget. Gak ada obat sama sekali. Pertama-tama jangan gitu, Pak Bahlil tuh ganteng. Beliau itu top global ganteng.
top lokal Indo ganteng juga. Udah jangan bawa-bawa Pak Bahlil maju. My sunshine, my only sun. Dan second of all ya, bingung banget gue. 7 tahun gak lulus kuliah. Gak ada yang salah gue. Dari umur 18 atau 19 tahun harusnya udah kuliah ya. 12 tahun gak kuliah. 12 tahun itu dari SD lulus sampai SMA. Dan dia masih belum lulus kuliah yang harusnya cuma 4 tahun doang. Gue gak tahu alasannya karena dia males atau gimana. Tapi kalau lu bilang ini orang nangis terus dia ditanyain, ini dapat kita lihat kalau dia very under pressure ya. Dia bener-bener kena pressure. Dan gue nggak tahu ini ibunya denial atau gimana, tapi nggak semua orang itu harus S1 kok. Banyak kok orang yang bisa sukses tanpa harus kuliah terlebih dahulu. Dan gue rasa si Ken juga bisa kayak gitu, nggak harus semena-mena dia harus dipaksain buat lulus kuliah gitu loh. Buat om dan tante, kalau misalnya om dan tante nonton video ini, Mark Zuckerberg, Elon Musk, mereka berdua sama-sama DO dari perkuliahannya. Steve Jobs juga ya kalau nggak salah. Nah, tapi bukan berarti gue bakal ngomong kayak, oh itu si Ken nggak perlu kuliah, dia bakal bisa jadi kayak Elon Musk orang terkaya di dunia aja nggak lulus kuliah, itu aman-aman aja. Nggak gitu juga. Maksud gue kayak ada jalan lain yang bisa ditempuh selain perkuliahan, dan mungkin jalan Ken itu di luar hal tersebut. Jadi jangan dipaksa buat kuliah gini. Kalau kayak gini mah jujur menurut gue problemnya di ibunya ya. Kayak di bapaknya nggak terlalu peduli karena lu nggak ada mention bapaknya sama sekali. Tapi ibunya dari tadi kayak harus S1. Girl, she's 30 years old. It is way too late. Sorry to say. Nggak way too late, sorry. Kalau misalnya kalian ada yang baru mau mulai, udah tua baru mau mulai perkuliahan nggak masalah, of course. Tapi masalahnya ini dari umur 18 sampai umur 30. So it's too late dalam kasus dia ya. Tapi kalau kalian baru mau mulai, it's fine. It doesn't matter y'all. Umur itu hanya angka. Kayak gitu sih. Tadi ibunya bilang kan kalau dia kasihan sama si Ken ini. Alasannya dia tetap dikuliahin karena katanya kasihan. Tapi Bu, coba ibu ngaca. Ini ibu maksa Ken kuliah sampai lulus S1 karena beneran kasihan sama si Ken, atau ini demi prestis ibu sendiri, demi harga diri ibu yang pengen punya anaknya semuanya rata-rata punya sarjana. Oke lah, selesai juga episode kita pada hari ini. Ya, menurut kalian lebih mencengangkan yang mana? Cerita nomor 1 atau cerita nomor 2? Kalau gue secara personal ya, gue rasa episode hari ini tuh dua-duanya ceritanya bikin kepala gue sakit ya. Tapi gue pilih nomor 1. Dan buat kalian semua yang nonton dari awal sampai habis, boleh dong coba buat komen wisuda. Karena dengan itu gue bakal tahu kira-kira siapa aja di antara kalian yang bener-bener suka nontonin video gue, yang bener nonton video gue dari awal sampai akhir. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua. Sekali lagi jangan lupa buat nyalakan bel notifikasi biar kalian dapat notif pas gue upload video atau pas gue live. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.